Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan review produk lagi sob. Tapi kali ini gua fokus terhadap kameranya. Dimana kali ini kita bakalan review kamera dari smartphone Samsung S21 Ultra. Ya, ini smartphone memiliki 4 kamera yang luar biasa menurut gua karena dia memiliki 2 lensa tele. Nah, bagaimana dengan kualitas telenya? Apakah cuman gimmick atau memang sangat-sangat bagus? Kita langsung aja ke reviewnya. Oke, di tes pertamanya kita akan coba lensa ultra wide-nya, dimana gua shoot ini sekitar jam 2 siang. Gua ngerasa auto HDR kamera Samsung S21 Ultra ini bekerja sangat baik. Tidak ada yang berlebihan untuk highlight dan shadow-nya. Semua tampak rata exposure-nya. Dan warna yang dihasilkan menurut gua lebih natural. Karena gua dulu adalah pengguna Samsung S10 Plus, yang mana menurut gua agak lebih lebay sedikit tone warnanya. Di sini menurut gue lebih natural dibanding S10 Plus. Coba kalian perhatikan dari hijau dedaunan yang ada, langit dan awan yang terlihat jelas, dari mana ketajaman gambarnya sangat-sangat baik, hingga objek yang terjauh sekalipun. Coba kalian perhatikan di belakang yang paling jauh itu ada jembatan penyeberangan dan juga pohon-pohon hijau. Nah, di situ yang ujung seperti di gambar ini masih terlihat sangat detail sob. Dulu gue sebelumnya menggunakan S10 Plus dan nggak bisa setajam ini. Luar biasa peningkatan kualitas detailnya, HDR-nya, lalu warnanya menurut gue ini sangat-sangat baik sekali upgrade dari Samsung. Coba kalian perhatikan lagi pohon-pohon yang ada, daunnya terlihat detail dan gedung yang paling ujung masih terlihat baik, luar biasa. Dan menurut gue Samsung benar-benar serius dalam mengupgrade kamera dari smartphone-nya. Ya, di sini kalian bisa lihat bagaimana kualitas dari kamera Samsung S21 Ultra ini, yang mana menurut gua sangat tajam, sangat bagus sekali. HDR-nya bekerja dengan baik, highlight-nya sempurna menurut gua, tidak ada yang terlalu overexposure, tidak ada yang terlalu underexposure, sangat dinamis, sangat rata. Ketajaman gambar sangat bagus, keempat lensanya bekerja dengan baik. Walaupun menurut gua begitu masuk di lensa tele 240 mm-nya itu di 30 hingga 100%-nya kualitas gambar sudah mulai sangat menurun. Tapi ingat sob, lensa tele di smartphone yang mana gua uji cobanya, lihat gedung yang jaraknya gua perkirakan 250 meter kira-kira, dan masih sangat terlihat jelas tulisan Alliance-nya, yang mana kalau pas saat gua berdiri ini itu nggak terbaca aslinya. Untuk memberikan kualitas foto yang lebih baik lagi dalam kondisi low light, maka di Samsung itu ada fitur yang namanya Night Mode, dimana itu menurut gue adalah shutter speed-nya yang jadi lebih lambat. Tapi memang bekerja banget dalam kondisi cahaya yang sangat minim, hasilnya seperti ini. Nah, ada satu fitur yang paling gue suka banget, yaitu adalah fitur mode portrait. Kalau dalam mode portrait videonya, itu enak banget, dimana bokehnya itu bisa kalian pilih gitu loh. Misalnya kalian shoot ya, misalnya dengan shoot medium shoot gitu ya, atau close up. Yang mana kalau nanti misalnya kalau kalian pengen bokehnya diganti setelah hasil shoot, bukan pada saat shoot ya. Jadi setelah hasil shoot pun, bokehnya masih bisa kalian atur. Dan gua merasa seleksi terhadap objek dengan background itu benar-benar sangat baik di Samsung S21 Ultra ini. Ya, kalian bisa lihat seperti ini sistem kerjanya. Oke, itu dia tadi hasil untuk foto, dan menurut kalian seperti apa? Kalian bisa nilai sendiri aja ya. Kalau gue pribadi sih agak sedikit luar biasa takjub dengan smartphone ini. Agak bikin jatuh cinta sih jujurnya. Dan untuk videonya seperti apa? Kita akan tes juga dari awal seperti tadi.
mulai dari lensa ultrawide-nya, wide, telefoto 70 mili hingga telefoto 240 mili hingga zoom, optical zoom-nya hingga 20 kali kalau di video ya. Dan kita bakalan tes mulai dari yang siang hari hingga malam harinya seperti apa. Di sini gua nge-shootnya sekitar jam 11 siang ini. Ini pada saat ngambil videonya jam 11 siang dan gua sengaja mengarahkan kamera gua sedikit mendongkak ke atas seperti itu. Dimana jam 11 siang itu matahari masih di atas banget ya. Dan trik banget biasanya, gue pengen ngetes backlight-nya seperti apa, HDR-nya bekerja seperti apa. Ingat di sini semuanya dalam mode auto dan HDR-nya pun aktif dalam mode auto. Dan luar biasanya kalian bisa perhatikan, dimana sangat baik detail awan terlihat jelas, lalu gedung-gedung terlihat jelas, sisi shadow yang sebelah kanan itu ya, area-area teduh itu sangat rata, highlight sangat rata, dinamis sekali semua gambarnya, sangat baik sekali, warna juga terlihat sangat enak, tidak lebay, tidak berlebihan saturationnya menurut gua. Bagaimana menurut kalian? Tajam banget ya, bagus banget ya, bahkan dalam kondisi lensa telenya aktif di 70 mili dan 240 milinya, menurut gua sangat baik sob. Memang walau di lensa tele 240 itu ya kualitasnya sudah berkurang lah, tapi kembali lagi ini smartphone, jarak 200 meter lebih masih terlihat sangat jelas. Menurut gua sini udah luar biasa, harusnya kita acung jempol sekali dengan Samsung dalam mengupgrade smartphone mereka. Tapi ada satu catatan yang harus kalian perhatikan. Di sini kalian juga udah bisa lihat sebenarnya pada saat masuk ke lensa tele 70 mili hingga 240 mili itu sudah sensitif sekali, sedangkan ini dalam mode tripod. Nah, dalam tripod sekalipun, begitu di lensa tele itu gambarnya sensitif goyang sekali. Jadi terjadi getar-getaran seperti itulah ya. Dan memang lensa tele seperti ini sifatnya, di kamera profesional pun seperti itu sifatnya, maka dia sensitif. Pada malam harinya, gue lebih semakin takjub sob. Ingat, ini smartphone ya, dengan sensor yang sangat kecil. Menurut gue, mulai dari ultra wide-nya itu ada noise tapi sangat minim sekali. Kalau kalian tonton ini smartphone, cuman di smartphone kalian, maka kalian tidak akan terlalu melihat terjadi noise. Gua lihatnya di monitor 32 inch gua baru terlihat ada noise gitu ya, halus tapi. Lalu pada saat masuk di lensa wide-nya yang f-nya 1,8 itu benar-benar menurut gua jernih sekali sob. Di sini kalian bisa lihat di mana kondisi malam hari pinggiran kota Jakarta dekat stasiun BNI ini minim cahaya kok. Jadi hanya lampu jalan, hanya lampu-lampu yang dari kendaraan, dan hasilnya luar biasa menurut gua, aman sekali dari noise. Ya, kalian bisa nilai sendiri deh bagaimana menurut kalian dengan kondisi low light-nya. Mulai dari lensa ultra wide, wide, tele 70 hingga tele 240 mm. Dan gue sih menyarankan sebenarnya di lensa paling enaknya dia ini hanya sampai di 70 mm aja. Karena pas saat 250 udah nggak karuan sih ya. Bokeh nggak karuan, pecah dia. Ya kondisi ini low light sob. Dan di 70 mm-nya masih lumayan bagus menurut gua. Ada satu fitur mode yang tidak dimiliki tetangga saingan sebelahnya, yaitu adalah potret dalam mode video. Nah, di sini kalian bisa buat bokeh-bokehan. Di sini kalian bisa buat gambar video bokeh gitu ya, dengan terus bergerak di mana si sensor itu membaca detail subjek dan nanti backgroundnya bakalan dia buat bokeh. Tapi nggak hanya itu sob, kalian bisa merubah misalnya dari warna subjek misalnya berwarna background jadi hitam putih atau ada sistem kayak glitch, dan itu bisa berubah-ubah sembari terus terjadi record. Jadi nggak harus setting record, maka begitu udah record tuh nggak bisa dirubah-rubah. Nggak, di sini bisa kalian otak-atik sembari tetap melakukan record. Walaupun menurut gua pada saat mode yang bokehnya itu kadang seleksi terhadap objek itu masih suka loss, jadi kadang pinggir-pinggirannya tetap kena blur-blurnya atau kayak terjadi jelly-jelly seperti itu. Ya, so far menurut gua kemajuan lah, karena fitur ini gua cek di brand sebelah aja belum punya, dan ya namanya baru pasti ada sedikit
kekurangannya, dan semoga di upgrade berikutnya lebih baik lagi buat Samsung. Tapi so far, good job Samsung. Untuk kamera depannya, ini luar biasa, sama aja dengan kamera belakang. Dia bisa 4K 60 fps. Oh ya, untuk kamera belakang dia bisa 8K. Wow, 8K. Walaupun menurut gua gimmick jujurnya. Karena pas gua tes 8K-nya dibandingkan 4K-nya, kayaknya sama aja. Bahkan begitu gua tonton di monitor 32 inch, wow, pada saat siang hari dalam mode 8K-nya itu, 8K-nya itu noise sob. Malah noise, malah nggak enak dilihat seperti itu. Sehingga menurut gua 8K-nya ini masih gimmick. Untuk stabilan gambar nggak usah diragukan lah ya. Menurut gua semua smartphone flagship di zaman sekarang, mau Samsung, mau iPhone, mau Huawei, mau atau yang lainnya, itu sudah memiliki hyper smooth atau super smooth gitu, atau apa stabilizer apalah namanya, masing-masing ini beda-beda namanya biasanya. Itu biasanya kerjanya udah baik sih menurut gue, udah top, dan salah satunya ya punya Samsung ini. Itu dibawa jalan, dibawa lari menurut gue sudah sangat baik. Dan Samsung memiliki dua. Pertama, mode stabilizer di semua modenya, di 4K 60 fps, 4K 30 fps-nya, bahkan di mode 8K-nya itu tetap ada stabilizernya. Tapi untuk super smooth-nya itu hanya bisa pada saat di Full HD aja. Dan terakhir kita bakalan tes bagaimana fitur ada hyperlapse-nya. Gue paling suka ini, cuman capek. Dan gue ngetesnya hyperlapse-nya pada malam hari. Dan menurut gue hyperlapse ini sama aja dengan timelapse, dimana dia ngambil mode foto. Kenapa? Karena pada saat gue ngambil hyperlapse ini, itu kondisinya kadang gelap total areanya, tapi hasilnya tanpa noise. Jadi menurut gue ini adalah timelapse yang dibuat seperti hyperlapse lah ya, dan smooth banget hasilnya. Sebenarnya masih banyak beberapa fitur-fitur lainnya seperti Pro, ya dimana si Samsung S21 Ultra udah memiliki fitur manual. Walaupun gua kecewa manualnya tidak selebih baik daripada S10 Plus gua, dimana bisa memilih aperture. Di sini udah nggak bisa, sama aja bohong menurut gua. Terus di sini juga ada mode panorama. Untuk makanan gitu ya, shoot makanan, pasti dia nanti ngambil gambarnya menyesuaikan dengan warna makanannya atau filter efeknya gitu ya. Lalu ada tampilan sutradara, apa lagi? Ada slow mo. Oh ya, slow mo-nya bisa di 240 fps di Full HD atau 970 kalau nggak salah, tapi di 720. Dan jujurnya 970 fps ini gimmick karena hasilnya nggak bagus, detailnya jelek menurut gue jujurnya. Di 240-nya pun walaupun katanya Full HD, menurut gue masih kurang Full HD, masih kurang bagus sih jujurnya. Ya, udah semuanya sepertinya. Dan bagaimana menurut kalian? Kalian yang bisa menilai. Kalau gue pribadi cukup puas. Bahkan menurut gue smartphone ini rekomen banget buat kalian yang hobi banget buat sinematik, video sinematik, buat foto-foto. Karena hasilnya bagus banget, tapi hanya dengan smartphone. Mirip-mirip lah dengan kamera mirrorless. Mirip-mirip, bukan sama ya. Gitu, oke? Sob, jadi segitu aja review dari gue. Dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.